Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membicarakan pertemuan 10 ya. Baik. Sekarang kita akan menunjukkan peran umat beragama dalam mewujudkan masyarakat taat hukum agama dan hukum aturan negara. Gitu ya. Jadi di sini ada peran umat beragama, kemudian taat hukum agama dan hukum aturan negara. Yang pertama, kita membicarakan bagaimana posisi agama itu sebagai sumber hukum. Jadi, agama sebagai sumber hukum. Agama itu tentu dikaitkan dengan Tuhan dan aturan yang dibuat oleh Tuhan yang disampaikan melalui nabi kepada manusia itu disebut agama, gitu ya. Baik, kemudian manusia hidup di dunia ya. Manusia hidup di dunia dan manusia selama dia masih hidup di dunia khususnya, maka selalu ya, ingat selalu memakai aturan, gitu ya. Jadi aturan itu selalu mengikat manusia dan dia mau ya atau tidak mau, dalam arti sukarela ya atau terpaksa harus mengikuti aturan agama tersebut, gitu ya, atau hukum agama tersebut. Jadi di sini agama kita bahas sebagai sumber ya hukum. Contohnya manusia di dalam hidup dilengkapi dengan indera, ya. Contohnya indera itu apa? Misalnya indera mata. Keberadaan indera mata sebagai satu realita itu memang diatur oleh Tuhan dengan fungsi untuk melihat. Jadi manusia punya mata dan mata ya dibuat aturan oleh Tuhan berfungsi untuk melihat. Itu jadi mata bisa melihat itu bukan karena manusia, bukan, tapi karena memang aturan Tuhan seperti itu. Dan tidak mungkin melihat menggunakan telinga, nggak bisa. Kenapa? Karena telinga diatur bukan untuk dipakai melihat. Telinga diatur untuk disuruh berfungsi sebagai mendengar, begitu. Jadi aturan-aturan yang ada di dalam tubuh manusia itu manusia sukarela ataupun terpaksa harus mengikuti. Artinya aturan itu adalah hukum. Jadi di sini jelas agama sebagai sumber hukum yang mengikat manusia untuk melakukannya. Hukum yang seperti itu cenderung disebut hukum yang bersifat alamiah atau tabiat. Karena memang manusia tidak bisa berkutik ya, sukarela ya atau terpaksa mesti mengikuti itu. Misalnya juga tangan itu posisinya untuk mengambil, misalnya itu gitu ya. Nah, posisi tangan berfungsi untuk mengambil ditugasi atau diatur oleh Tuhan sebagai kegiatannya adalah mengambil, ya sudah, ya mau nggak mau mengambil. Nah, dari sini muncul kemudian hukum turunan selanjutnya yang dibuat oleh Tuhan. Mengambil tentu yang dibolehkan adalah mengambil miliknya sendiri. Mengambil miliknya sendiri tentu boleh, ya. Karena apa? Jelas perbuatan tangan mengambil dan mengambil yang diambil adalah barang miliknya sendiri. Tentu itu boleh. Tapi sama ya menggunakan melaksanakan aturan Tuhan, yaitu tangan berfungsi untuk mengambil, tapi kalau mengambil miliknya orang lain itu dilarang. Kenapa dilarang? Karena perbuatan itu disebut mencuri dan dikatakan oleh aturan agama sebagai perbuatan yang dilarang, begitu. Nah, dari sinilah maka kemudian muncul aturan-aturan ya turunan yang tidak bersifat alami itu, tapi terkait dengan satu perilaku yang disebut dengan baik atau buruk, begitu.
tentu perbuatan mencuri adalah perbuatan yang tidak baik, ya, tidak bermoral dan berisiko dipidana atau diberi hukuman, begitu. Jadi konsepnya kemudian muncul aturan yang kedua, ya, aturan turunan, yaitu pelaksanaan penggunaan, ya, anggota badan yang tadi sudah diatur dan manusia suka rela atau terpaksa mengikuti aturan itu pun kemudian kalau digunakan secara benar, ya, maka disebut baik. Dan kalau dilakukan untuk perbuatan yang buruk, ya dikatakan buruk, tidak bermoral dan bisa berisiko diancam oleh aturan pidana. Begitu. Nah, ini semua ada di dalam agama. Artinya agama berposisi sebagai sumber hukum. Di sini agama, ya, membuat sebuah nilai, ya, terhadap perilaku tangan tadi. Misalnya kalau dia itu ngambil barangnya sendiri, ya baik. Tapi kalau mengambil barangnya orang lain disebut buruk atau negatif, begitu. Nah, apa-apa yang dibuat oleh agama yang kemudian posisinya sebagai norma, itu akhirnya disebut dengan hukum. Maka hukum itu bisa bersumber pada agama atau malah bahkan, ya, agama itu berposisi sebagai sumber hukum. Itu yang pertama. Kedua, konsep dasar, ya, ini konsep dasar, ya, hukum Tuhan dan fungsi profetik. Fungsi profetik itu profen itu artinya nabi, ya, fungsi kenabian di dalam agama. Tadi manusia sudah kita terangkan, ya, itu mesti melakukan aktivitinya melalui tubuhnya, dan tubuhnya itu sukarela ataupun terpaksa mesti melakukan kegiatan taat, ya, ketaatan yang bersifat alamiah, ya, karena memang sudah dibuat oleh Tuhan seperti itu, nggak bisa menghindar. Fungsi mata, ya, atau pekerjaan mata atau aturan yang ditetapkan pada mata itu untuk melihat, ya, pada saat tubuh dengan menggunakan mata itu melihat, maka disebut perilaku itu adalah perilaku taat, gitu, ya. Tapi tidak berhenti di situ. Turunan dari perilaku itu tadi, dari perbuatan mata tadi ada, ya, muncul banyak aturan terkait dengan perilaku mata. Tentu melihat hal yang dibolehkan, yang baik, tentu disebut baik. Tapi kalau melihat yang dilarang, ya tentu disebut buruk. Begitu konsepnya. Nah, aturan-aturan ini, ya, turunan ini, siapa yang memberitahukan manusia, maka di sana diutuslah nabi. Tapi sebelum sampai sana, aturan itu banyak sekali. Aturan terkait perilaku tubuh manusia itu bisa terkait dengan keberadaan indera yang ada di kepalanya, bisa aktiviti tangan, aktiviti kaki, aktiviti hati, ada macam-macam, semuanya ada aturannya. Nah, aturan itu dibuat oleh Tuhan, kemudian disampaikan ke manusia melalui apa yang disebut dengan nabi. Nah, jadi fungsi profetik atau fungsi kenabian itu adalah menginformasikan aturan-aturan, ya, yang aturan-aturan itu dibuat Tuhan yang disebut dengan agama. Jadi nabi itu menginformasikan aturan-aturan tata cara hidup di dunia yang dibuat oleh Tuhan ke manusia. Nah, nabi itulah fungsi profetiknya adalah menyampaikan informasi aturan atau hukum agama tadi. Oke. Kemudian apa-apa yang disampaikan oleh nabi sebagai aturan, ya, tentu di sana ada hal yang sifatnya positif, baik, dan tentu ada juga hal yang sifatnya buruk. Yang positif dilakukan, yang buruk itu ditinggalkan, ya. Sehingga aturan Tuhan yang disebut agama tadi disampaikan kepada nabi, dari nabi,
disampaikan ke manusia. Itu fungsi profetik dalam agama, ya, yaitu menginformasikan aturan-aturan Tuhan untuk bisa dilaksanakan oleh manusia. Oke. Kemudian yang ketiga, pengertian hukum, ya, aturan negara. Artinya negara itu memang, ya, sebagai pengganti, ya, warga negara. Jadi pimpinan negara itu sebagai wakilnya masyarakat. Dia, negara ini membuat aturan, gitu ya. Nah, aturan itu nanti dipakai oleh masyarakat, gitu, termasuk kepala negaranya, gitu ya. Dan mengikuti aturan yang dibuat oleh negara, masyarakat itu aturan dari negara itu disebut hukum. Ya, semua produk aturan yang dibuat oleh negara, ya, biasa kita sebut sebagai hukum. Hukum itu identik tentu, ya, dengan penguasa, karena memang yang membuat aturan itu penguasa, ya, ditujukan untuk rakyatnya, begitu. Itu pengertian dari hukum negara, gitu ya. Kemudian di sini terjadi, ya, relasi hubungan aktualisasi ajaran agama dalam menciptakan masyarakat yang taat hukum, ya, agama dan taat hukum negara, begitu. Pada prinsipnya manusia dalam hidupnya diatur oleh banyak aturan. Aturan itu, ya, aturan agama yang pertama. Kemudian hukum. Ada juga yang disebut dengan ilmu. Ada juga yang disebut dengan etika, ada juga yang disebut dengan tradisi atau budaya. Gitu ya, ada 5. Gitu. Nah, aturan-aturan itu semua merupakan hukum sebetulnya prinsipnya. Agama pun juga berposisi sebagai hukum, gitu ya. Baik, terjadi keruwetan tadi ya. Jadi aturan-aturan itu posisinya adalah sebagai hukum. Dan kemudian agama itu juga ada aturan yang disebut dengan hukum agama. Kemudian juga negara membuat aturan yang disebut dengan hukum negara, begitu ya. Kemudian bagaimana kolaborasi antara aturan agama itu dengan aturan negara? Ya, sepatutnya aturan yang dibuat oleh negara itu bersesuaian dengan aturan agama, ya, tidak boleh bertentangan, ya. Setidak-tidaknya aturan negara itu berposisi netral terhadap agama, kemudian tidak boleh menentang, itu tidak boleh, begitu ya. Kenapa? Karena posisi aturan agama itu lebih asli, lebih alami dibandingkan aturan negara. Aturan negara itu dibuat kemudian, ya, setelah manusia itu ada, dan yang membuat manusia sendiri dalam rangka mengenakan hidupnya, karena adanya hal-hal, ya, yang baru yang secara detail agama tidak perlu mengatur. Ya, seperti naik sepeda di jalur di sebelah kiri, gitu ya. Ini jalan, kalau di Indonesia kan aturan bersepeda itu jalurnya kiri, gitu ya. Tapi kalau di barat enggak, bisa kanan bisa kiri, kan begitu, ya. Indonesia sebelah kiri, gitu ya. Ini hanya aturan yang dibuat oleh manusia. Tentu yang seperti ini agama tidak mengatur, karena apa? Bukan hal yang sifatnya prinsip. Oke. Baik, itu materi pertemuan 10. Moga-moga
difahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.